Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT, sehingga kita masih dapat berjumpa kembali dengan keadaan sehat, dan kita masih dapat belajar bersama kembali untuk melanjutkan materi kita bab yang ketiga dan keempat, yaitu tentang surah Al-Falaq dan surah Al-Ikhlas. Baiklah, pada kesempatan hari ini dalam pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu bab surah Al-Falaq dan bab surah Al-Ikhlas. Yang pertama kita bahas surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq adalah surah yang ke-113 dalam Al-Quran, ya, yang ke-113 dalam Al-Quran. Surah Al-Falaq diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, sehingga disebut surah Al-Falaq ini adalah surah Makkiyah, ya, tergolong surah Makkiyah. Surah Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat, ya, jadi jumlah ayatnya surah Al-Falaq ini ada 5 ayat. Berikutnya, kata Al-Falaq artinya adalah waktu subuh. Surah Al-Falaq diturunkan bersamaan dengan surah An-Nas. Surah Al-Falaq diturunkan setelah surah Al-Fil. Surah Al-Falaq dan An-Nas disebut surah Mu'awwidatain, yang artinya yaitu meminta perlindungan, ya, meminta perlindungan. Di dalam surah Al-Falaq berisi tentang anjuran untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah dari segala bentuk kejahatan, baik dari waktu siang maupun di waktu malam, ya. Baik di waktu siang maupun malam kita dianjurkan untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari segala bentuk kejahatan. Kemudian bacaan dan terjemahan surah Al-Falaq, ya. Bacaannya ini, mari kita baca bersama-sama. Nah, ikutin Bapak, ya. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarrin hasidin idza hasad. Ya. Jadi itulah bacaannya surah Al-Falaq. Saya rasa surat ini cukup familiar, ya, maksudnya sering kita dengarkan, dan harapan Bapak semoga anak-anak semua sudah hafal. Dan jika belum hafal, bisa anak-anak hafalkan, ya. Suratnya cukup pendek, ayatnya pendek-pendek, dan mudah untuk dihafalkan. Oke, sekarang terjemahannya. Ya, kita bahas terjemahan per ayatnya, dari ayat 1 sampai ayat 5. Ya. Ayat yang pertama, bacaannya yaitu Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, menguasai waktu subuh. Ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Artinya, dari kejahatan makhluknya. Kemudian ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Artinya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
Nah, selanjutnya ayat yang keempat, bacaannya adalah wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Artinya, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Ayat yang terakhir atau ayat yang kelima, bacaannya adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Ya, jadi inilah arti dari bacaan surah Al-Falaq. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang isi kandungan Al-Falaq. Tentang isi kandungan surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq memiliki beberapa isi kandungan, diantaranya yaitu yang pertama, surah Al-Falaq ayat pertama menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah, yaitu Tuhan yang menguasai waktu subuh. Isi kandungan yang kedua, ayat kedua pada surah Al-Falaq menjelaskan bahwa manusia harus selalu meminta perlindungan kepada Allah dari segala bentuk kejahatan yang datang dari makhluk lain. Maksudnya makhluk lain itu bisa makhluk setan atau jin, ya. Jadi bukan hanya dari manusia, makhluk lain itu ada setan dan juga jin-jin yang jahat. Kemudian yang ketiga, isi kandungan surah Al-Falaq membahas tentang anjuran kepada manusia agar selalu berlindung kepada Allah. Ayat yang keempat, surah Al-Falaq menjelaskan bahwa kita harus senantiasa berlindung dari segala kejahatan sihir, ya, sihir atau biasa disebut juga dengan ilmu hitam, ya, ilmu yang jahat. Kemudian yang terakhir, ayat yang kelima, isi kandungannya adalah menganjurkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari kejahatan orang yang hasad atau orang yang dengki kepada kita, ya. Kita harus meminta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari orang-orang yang dengki kepada kita. Ini adalah pembahasan tentang isi kandungan surah Al-Falaq. Kemudian kesimpulannya dari materi bab surah Al-Falaq ini, yaitu dari penjelasan materi di atas bahwa surah Al-Falaq mengandung perintah untuk kita, ya, untuk manusia agar selalu memohon atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan, baik yang datang dari manusia ataupun makhluk Allah yang lain, yaitu dari setan atau dari jin yang jahat. Ini adalah kesimpulannya, ya, dari pembahasan kita tadi, pembahasan tentang bab surah Al-Falaq. Oke, baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembahasan bab yang berikutnya, ya, bab yang keempat tentang surah Al-Ikhlas, ya, tentang surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang ke-112. Kalau Al-Falaq tadi itu adalah yang ke-113, sedangkan surah Al-Ikhlas ini adalah ayat yang ke-112 dalam Al-Quran. Surah Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah itu hijrah ke Madinah, sehingga surah ini, surah Al-Ikhlas ini tergolong surah Makkiyah, ya. Kemudian surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Kalau Al-Falaq tadi 5 ayat, sedangkan surah Al-Ikhlas ini adalah berjumlah 4 ayat. Surah Al-Ikhlas ini menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Al-Ikhlas artinya adalah murni, maksudnya adalah kemudian keesaan Allah, ya, keesaan Allah, yakni Tuhan yang satu-satunya, ya, Tuhan yang satu-satunya wajib kita percayai atau kita yakini dan wajib kita sembah, ya. Sekarang terjemahan surah Al-Ikhlas, ya, kita bahas tentang terjemahan surah Al-Ikhlas. Sebelum kita memahami artinya, ya, atau terjemahannya, kita baca dulu
bacaan surah Al-Ikhlas bersama-sama. Oke, mari ikutin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mari kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, jadi jumlah ayatnya ada 4 ya. Kemudian sekarang kita pahami terjemahannya ya. Ayat yang pertama yaitu Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian ayat yang kedua Allahus samad. Artinya Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Kepadanya, ini yang dimaksud adalah kepada Allah itu sendiri ya. Jadi Allah itu tidak bergantung kepada makhluk ya, tapi kepada dirinya sendiri atau kepada Allah SWT. Jadi intinya Allah itu tidak bergantung kepada siapapun, hanya kepada Allah itu sendiri. Kemudian ayat yang ketiga lam yalid wa lam yulad. Artinya Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan ya. Jadi tidak mempunyai bapak dan tidak mempunyai anak ya. Karena Allah itu Maha Esa, satu, tunggal ya artinya. Kemudian ayat yang terakhir atau ayat yang keempat surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Jadi tidak ada manusia satupun, tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Bahkan bukan hanya manusia, semua makhluk itu tidak ada yang setara dengan Allah. Karena Allah itu yang menciptakan semua makhluk, termasuk kita, termasuk manusia ya. Jadi tidak ada yang setara dengan Allah SWT ya. Kita lanjutkan ya pembahasan berikutnya tentang isi kandungan surah Al-Ikhlas. Isi kandungan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas memiliki beberapa isi kandungan makna, yaitu yang pertama surah Al-Ikhlas ayat yang pertama atau ayat ke-1 itu menjelaskan bahwa Allah Maha Esa. Maha Esa artinya satu atau tunggal. Berarti Allah itu hanya satu dan tidak ada Tuhan selain Allah ya. Semoga anak-anak bisa memahami ya. Jadi Allah itu Maha Esa artinya tunggal atau satu ya. Jadi Allah itu hanya ada satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, ayat kedua menjelaskan bahwa tempat bersandar adalah hanya kepada Allah SWT. Jadi tempat kita bersandar atau bahkan semua makhluk itu bersandar hanya kembali kepada Allah SWT. Kemudian ayat yang ketiga surah Al-Ikhlas itu menjelaskan bahwa Allah tidak memiliki orang tua dan tidak memiliki anak ya, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi Allah itu satu, tunggal ya, tidak memiliki orang tua dan tidak memiliki anak. Kemudian yang keempat surah Al-Ikhlas menjelaskan bahwa tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua makhluk itu yang menciptakan adalah Allah. Jadi Allah itu Maha Tinggi, Maha Agung, Maha Pencipta. Jadi tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kesimpulan materi dari surah Al-Ikhlas ini, yaitu surah Al-Ikhlas ya, membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berarti satu atau tunggal dan tidak ada Tuhan selain Allah. Yang wajib kita yakini, kita imani
ya untuk kita sembah serta menjadi tempat kembali, ya menjadi tempat kembali atau bersandar untuk semua makhluknya, ya termasuk manusia, termasuk kita, karena Allah adalah yang menciptakan semua makhluk, ya tidak ada yang menyetarai Allah SWT, ya tidak seorang pun atau bahkan satu makhluk pun yang menyetarai Allah SWT, karena Allah lah yang menciptakan semua makhluk termasuk manusia, termasuk kita. Alhamdulillah, pembahasan pada kesempatan kali ini sudah selesai. Semoga anak-anak bisa memahami, dan jika belum, bisa anak-anak ulangi kembali video ini sambil menonton video ini, sambil memahami, bisa juga sambil dilihat bukunya, ya sambil dilihat, dipahami, dan ada hal-hal yang penting itu bisa digarisbawahi, ya untuk catatan anak untuk belajar, ya. Saya rasa cukup sekian, dan Bapak ingatkan selalu jaga kesehatan, ya agar kita selalu terhindar dari segala penyakit, dan semoga Allah selalu melindungi kita dari orang-orang yang jahat atau dari makhluk-makhluk yang jahat lainnya, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali dan kita bisa belajar bersama-sama kembali. Alhamdulillah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.